Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna, bahwa di dalam segala apa yang kami hadapi, penyertaan Tuhanlah yang memampukan kami dan menguatkan setiap kami. Pada saat badai menerpa, pada saat hal yang tidak mungkin kami hadapi, tetapi Tuhan menguatkan. Dan biarlah Tuhan tetap terus memampukan kami, bahwa di dalam setiap bagian kehidupan yang kami jalani, Tuhan selalu melakukan hal yang baik, melakukan hal yang sempurna dalam kehidupan kami, untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, biarlah Tuhan memampukan kami untuk melihat, belajar kebenaran firman Tuhan yang tetap di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman itu menjadi terang, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Shalom, shalom, tak semangat ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan kita, karena saat ini tadi Pak Paul sempat katakan kesehatan itu sangat mahal pada saat ini ya. Jadilah jaga diri kita dengan baik, dan biarlah dalam kondisi pada saat ini kita tetap terus dimampukan, kita tetap terus dikuatkan dalam Tuhan. Bersyukur ada Bapak Pendeta Saul dan Ibu Betty, di mana 2 minggu yang lalu mereka melakukan perjalanan pelayanan ke Kubar, dan pada saat ini bisa bersama dengan kita walaupun tidak lama. Habis itu kembali lagi ke Surabaya. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap pelayanan, perjalanan pelayanan beliau. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur pada saat ini di mana Tuhan pun juga tetap terus menyertai saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah pada saat ini, dan kita tetap terus mendukung di dalam doa untuk setiap jemaat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Cukup panjang pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Nanti saya berharap ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu baca lagi ya. Baca lagi di rumah apa yang menjadi perenungan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita silahkan menyimak bagian firman Tuhan di ayat yang ke-4, kemudian nanti di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 ya. Saya akan baca beberapa ayat. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4, 8, dan ayat yang ke-11. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan satu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebenarnya mudah memahami bagian ini kalau Bapak Ibu sekalian baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 ya. Jadi kerangka berpikirnya kita dapat. Tetapi saya baca ayat yang keempat, ayat yang ke-8, ayat yang ke-12. Ada apa di dalam pasal ini? Saya membuat tema yaitu tetap percaya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita sedikit melihat kitab Daniel, maka kita akan berada di mana Daniel dan teman-temannya. Kalau kita melihat pasal yang pertama, maka ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda kepada tangan Nebukadnezar, dan dikatakan di situ ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka itu, ayat yang ke-6, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi Daniel dan teman-temannya ini adalah para bangsawan, keturunan, dan mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pintar, sehingga mereka diambil, ditetapkan, dipilih, nantinya akan membantu di pemerintahan kerajaan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita lihat pasal yang kedua, 3, 4, 5, 6, maka ada bagian bagaimana tidak hanya kepintaran, tidak hanya kehidupan Daniel yang baik, tetapi bagaimana kehidupan, kesaksian iman dari seorang Daniel dan teman-temannya. Itulah yang akan kita lihat. Kesaksian hidup mereka, bahwa apapun yang mereka miliki, kepintaran, kemampuan, bagaimana para raja itu jatuh hati kepada mereka karena kepintaran mereka, kemampuan mereka, hikmat mereka. Siapa yang tidak senang dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang betul-betul diberikan hikmat. Tetapi bukan hanya di sisi itu saja, tetapi di sini kita melihat bagaimana kesaksian hidup Daniel dan teman-temannya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah yang kita pelajari. Pintar, hebat, luar biasa, itu adalah bonus dari Tuhan. Tetapi hidup yang menjadi saksi, yang benar-benar teguh di dalam Tuhan, itulah yang harus kita miliki. Jadi pintar apapun, hebat apapun, cantik, tampan, itu bonus dari Tuhan. Tetapi hati dan hidup yang dekat di dalam Tuhan, siapapun kita, itu harus kita miliki. Itulah yang dimiliki Daniel dan teman-temannya. Sehingga ketika dia berada di daerah, di pemerintahan Nebukadnezar, sebagai sebenarnya mereka keturunan bangsawan, anggota kerajaan, tetapi ketika mereka diambil dari tempat mereka, status mereka bukan orang bebas, tetapi orang-orang yang orang-orang buangan budak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, tetapi kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dan tantangan kesaksian hidup orang-orang percaya. Di tengah-tengah kehidupan Daniel yang tadinya dia punya kemampuan, dia punya hikmat, dia punya kepintaran, dia bisa menafsirkan mimpi dari raja. Tetapi dalam bagian ini, dalam ayat yang untuk menjatuhkan Daniel, manusia kecuali kepada raja, maka ia akan Daniel.
Jadi orang yang hidup benar itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, kata itu selamat dia. Tetapi Daniel tidak mau. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Dia akan dekat. Tidak. Dia punya prinsip. Daniel dan teman-temannya tidak mencemarkan kehidupannya. Walaupun dia punya kesempatan untuk itu, makan, minum, mabuk dan sebagainya, ya, dia tidak minum anggur. Dia tidak melakukan hal yang tidak berkenan. Dia menjaga hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya di pasal yang pertama. Dan terus kita masuk bagaimana tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tetapi dalam bagian ini pun Daniel tidak pernah takut. Dia punya Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, kita akan lihat apa dari seorang Daniel. Sehingga dalam kondisi dan keadaan pada saat ini kita tidak takut. Bagaimana kita tetap percaya kepada Allah, bukan pada saat kita baik, tetapi pada saat kondisi yang tidak baik sekalipun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bukan pada saat kita memiliki masalah baru kita berdoa kepada Tuhan, no. Tetapi kita tahu itu adalah kebiasaan hidup kita untuk dekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama yang akan kita lihat dari seorang Daniel, Bapak, Ibu dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ketiga, ayat yang keempat, 8 dan 20. Di situ dikatakan Daniel dan teman-temannya ini adalah orang-orang yang pintar dan cerdas. Dan saya mengambil satu bagian kata, mereka memiliki kehidupan rohani yang sangat dekat dengan Tuhan. Kecerdasannya, tadi saya katakan, kecerdasannya di dalam pasal yang pertama, ya, mereka ini sangat cerdas kok sampai ditulis ini, ya, di dalam bagian ini. Ayat yang ke-8, Daniel katakan begini, dan teman-temannya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kemudian ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Dikatakan dalam ayat yang ke-20 ini bahwa 10 kali lebih cerdas daripada semua orang. Apa kurangnya, ya? Orang pintar, orang hebat luar biasa. Tapi pada bagian ayat-ayat sebelumnya tadi, dia tidak menajiskan dirinya. Dia memiliki kehidupan yang dia jaga. Dia tahu bahwa ketika dia ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, dia harus menjadi saksi. Memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, membawa dia menyaksikan, inilah hidup saya. Walaupun pasti orang tidak senang, wah inilah hidup saya kudus, ya. Walaupun pasti orang tidak senang, wah inilah hidup saya kudus, ya. Walaupun pasti orang tidak senang, wah inilah hidup saya kudus, ya. Walaupun pasti orang tidak senang, wah inilah hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih dalam bagian ayat yang ke-9,
dia memuji Allah, tetap dia. Konsekuensinya dia tahu nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Kehidupan kita sampai pada saat ini, ya, ketika dalam kondisi COVID pada saat ini, dalam keadaan yang tidak menentu pada saat ini, Samarinda termasuk merah lagi, ya, zona merah lagi. Saudara, kita dalam kondisi tentunya hati kita, pekerjaan kita, semuanya, dan dikatakan protokol, ya. Tapi sebenarnya kita juga was-was gitu. Tetapi dalam keadaan yang was-was pada saat ini, biarlah itu tidak menguasai kita, tetapi kita tetap membawa diri dan hidup kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Bukan pasrah gitu ya, bukan pasrah habis itu terserahlah Tuhan mau apa gitu, bukan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, konsekuensinya Tuhan itu tetap menyertai kita. Daniel tahu, tapi dia tidak sama sekali saya melihat bahwa membaca bagian ini, Daniel itu tetap tunduk kepada kehendak Allah. Ya sudahlah gitu ya, saya tetap menyerahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana penundukan diri kehendak seorang Daniel hanya kepada Allah, bukan kepada Raja Darius. Bukan dia minta-minta kepada Raja Darius supaya surat itu tidak dibuat, tidak. Dia tidak melakukan kompromi apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tahu konsekuensinya, dia akan kehilangan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, Daniel menjalani hukumannya, ya. Karena orang-orang ini tahu yang sudah bermufakat tadi, mereka tidak bisa mendapatkan kesalahan apapun kecuali Daniel yang tetap setia kepada Allah, berdoa, ya, berlutut tidak kepada Raja Darius tetapi kepada Allahnya. Ini kesalahan Daniel. Sehingga di dalam bagian ayat selanjutnya kita melihat bahwa ketika orang-orang ini mendapati Daniel beribadah, maka mereka bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari, mereka menuntut raja nih ya, bagaimana? Raja berani enggak? Ini Daniel dekat dengan dia, dia bela enggak? Raja Darius tidak membela Daniel, walaupun hatinya pasti, aduh, kok Daniel ya gitu, kok bukan yang lain gitu. Tapi Daniel, bukan dia tidak tahu, dia tahu. Dalam bagian ini ayat yang ke-15, ketika mendengar hal itu sangat sedihlah ia, Raja Darius. Maka ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang itu menghadap raja serta berkata, ketahui ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Mereka benar-benar tuntut raja, menekan raja, bahwa apa yang sudah dikeluarkan raja itu tidak boleh diubah. Dan akhirnya raja memberi perintah, diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, sampai kita lihat bahwa tapi raja ini begitu luar biasa loh dia. Dikatakan ayat yang ke-19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa.
Dan ketika ia sampai, dia berbicara kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukan Daniel yang berperkara, tetapi Allah yang membela. Jadi ketika hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjalani. Kadang kita belum menjalani sudah nyerah duluan gitu ya. Aduh susah, aduh berat, aduh ndak bisa gitu. Itu kita, manusia. Tetapi lihatlah bagaimana Daniel berjuang. Dia tetap berdoa, dia tetap yakin akan penyertaan Allah. Dan Raja Darius pun dia berpuasa, dia berdoa untuk Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penting bagi kita orang-orang percaya bersatu hati. Kita tidak pesimis, tetapi kita yakin bahwa apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, pelayanan gereja, kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, ketika kita setia bertekun berdoa memuji Tuhan. Saya tertarik berdoa memuji Tuhan. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Miliki hati dan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya katakan, "Oke, saya percaya kepada Tuhan," tetapi hidup kita jauh daripada Tuhan yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita nyatakan, "Saya mencintai Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan," bertekunlah dalam kehidupan imanmu itu, sehingga engkau melihat bagaimana penyertaan Allah. Tapi kalau kita katakan, "Saya percaya Tuhan," tetapi hidup saya tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan. Supaya kita memahami bahwa di dalam setiap perkara yang Tuhan nyatakan, apapun perkara yang kita hadapi, Allah itu membela. Dia tahu jikalau kita setia. Manusia mungkin tidak tahu kalau kita setia, taat, tidak tahu. Siapa yang tahu? Oh, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, tidak tahu. Tetapi Allah tahu ketekunan kita, kesetiaan kita. Itulah yang Allah akan perkarakan dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu pujian orang, kita tidak perlu orang melihat kita, tetapi bagaimana kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang percaya, mari kita seperti Daniel. Kesaksian hidupnya untuk percaya kepada Tuhan itu dinyatakan. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah masalah yang dihadapi, dia jalani. Maka Tuhan yang putuskan apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Di dalam kondisi dan keadaan kita pada saat ini, tetap seperti Daniel, berdoa, memuji Tuhan. Itu menjadi kebiasaan hidup kita, ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Bapak, Ibu mau cari jalan lain? Tidak ada sekarang ini. Orang mati, tidak ada pendeta yang doakan kalau sudah COVID ya. Bener-bener gitu. Karena mati betul-betul bawa petinya aja ke situ, kita jauh-jauh aja gitu. Ketika keluarga kami meninggal, keluarga tuh jauh-jauh gitu. Saya cuma dikasih waktu 5 menit untuk berdoa. Habis itu pakai baju hazmat lagi, panasnya luar biasa itu saudara. Keringat bercucuran, wah lemak bisa hancur gitu ya. Tapi panasnya, saya bilang 1 jam aja ini bisa pingsan, kehabisan cairan. Kan memang panas. Kita hanya dikasih waktu 5 menit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam kondisi ini, maka kita akan mengalami ketakutan gitu ya. Ketakutan apa? Waduh gitu. COVID ini kan kita tidak tahu gitu. Siapapun bisa. Saya pendeta pun juga bisa. Siapapun bisa mendapati COVID ini.
Tetapi biarlah hati kita, yang penting itu hati kita, jiwa kita, pikiran kita yang sehat. Nah, yang sehat itu bagaimana? Cari Tuhan, jangan cari yang lain gitu. Cari Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan, tidak sehat, benar. Orang akan mudah stres, susah, sulit. Dengarkan pujian-pujian, cari firman Tuhan. Kita tidak bisa baca lihat di YouTube gitu ya. Isi hati pikiran kita untuk dekat kepada Tuhan. Kondisi saat ini, orang banyak sakit mental karena apa yang dihadapi pada saat ini. Jadi kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, saya mau dekat kepada Tuhan supaya saya siap. Nanti kalau terjadi ya saya tetap sehat gitu, tetap kuat jiwa saya gitu. Itulah yang kita butuhkan pada saat ini. Dekat dengan Tuhan. Dalam doamu, dalam perenunganmu, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan waktu gitu ya. Sekarang kan banyak waktu, anak di rumah, banyak bekerja juga di rumah, hanya sebentar. Ayo isi semua itu dengan dekat dengan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tetap terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan Daniel, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia menjalani apapun kondisi itu, konsekuensi itu, karena dia tahu penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Berkati setiap kami ya Bapa, mampukan kami untuk tetap terus melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Atas apapun yang terjadi, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan setiap kami. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebesaran daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam sepekan ini bagaimana jemaat Tuhan yang berulang tahun Tuhan sudah sertai dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk Ibu Frice, kami bersyukur untuk Ibu Eni Triani, kami bersyukur untuk Ibu Naomi, kami bersyukur untuk Bapak Andreas Siswadi, kami bersyukur untuk Bapak Yusfian, Bapak Piar. Kami bersyukur ya Bapak, di mana Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka sampai pada saat ini. Dalam usia mereka yang bertambah, biarlah Tuhan tetap terus menguatkan iman mereka. Tuhan tetap terus menyertai mereka, Tuhan tetap terus memampukan mereka dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga tetap terus berdoa untuk kehidupan daripada jemaat Tuhan yang pada saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mengingat untuk saudari kami Golda. Tuhan, kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan dalam proses pemulihannya pada saat ini. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Abraham dalam isolasi mandirinya juga. Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan sukacita kepada kedua saudara kami ini. Tuhan, kami juga tetap terus menyerahkan untuk jemaat yang terus berjuang dalam sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan tetap terus menguatkan dan menghibur mereka dalam usia indah mereka pun juga Tuhan memberkati. Ibu Ramina, Ibu Lucia, Ibu Elvina, Ibu Elmiati, Bapak Parlin, Pak Nari, Ibu Acau, Ibu Farida dan Bapak Sabran, Bapak Arifin pada saat ini juga dalam proses pemulihan. Ibu Bilong, Tuhan kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk ibu-ibu yang mengandung pada saat ini, untuk Ibu Gea, Ibu Nofri, Ibu Aprilia, Ibu Desinta, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka, berikan ke mereka kesehatan. Bayi dalam kandungan mereka juga sehat. Ibu-ibu yang mengandung ini pun juga tetap kuat, tetap sehat, tetap bersukacita. Tuhan sertai sampai pada masa kelahiran mereka. Tuhan, kami juga berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam perjuangan mereka, walaupun mereka juga harus berhadapan dengan COVID pada saat ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang banyak. Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong. Bapa, kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami
baik mereka yang sudah lulus, baik mereka yang pada saat ini sedang liburan, maupun yang kuliah sedang menyelesaikan skripsi, ataupun mereka kuliah online. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kondisi dan keadaan pada saat ini. Tetapi biarlah Tuhan memampukan mereka untuk memiliki hati yang tetap semangat, untuk mau belajar, untuk mau terus berjuang untuk masa depan dan cita-cita mereka. Berkati anak-anak kami ya Bapa, berkati. Terus kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kasih yang daripada Tuhan, memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan, di mana mereka dengan setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang mereka berikan ya Bapa. Berkati kehidupan mereka. Tuhan tetap terus menguatkan, Tuhan tetap terus menyertai, Tuhan tetap terus memampukan mereka untuk berpegang teguh kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang di dalam Tuhan, bahwa kehidupan mereka diberkati dan disertai oleh Tuhan. Bapa, kami tetap terus menyerahkan kondisi kota kami, bangsa Indonesia, kami juga tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berita-berita yang kami lihat, yang kami dengar, Tuhan, kami tetap terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong pemerintah, tolong para dokter, para perawat kesehatan, Tuhan berkati mereka. Dan saudara-saudara kami, orang-orang yang mengalami sakit COVID ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kalaupun keluarga-keluarga yang ada yang kehilangan, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan. Tuhan mampukan supaya setiap kami memiliki kesadaran untuk saling menjaga, untuk saling berhati-hati dalam kondisi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap terus menyerahkan doa kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Di dalam bagian ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 dan ayat yang sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana perjamuan kudus ini kita lakukan sebagai perintah daripada Tuhan yang diteruskan kepada gereja-gereja Tuhan, dan selalu menjadi peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus kita. Harusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan memberikan hidupnya kepada setiap kita, sehingga kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kemudian menjadi peringatan juga sampai kematian Tuhan, di mana ia akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus, biarlah iman kita semakin kuat, semakin setia di dalam Tuhan. Ketika kita akan menerima roti dan anggur, menguatkan kita bahwa Tuhan
selalu bersama-sama dengan kita. Biarlah kita memiliki hati yang tetap terus percaya kepada Tuhan, walaupun terkadang membuat kehidupan kita, peristiwa per peristiwa, permasalahan apapun yang terjadi, terkadang membuat kita goncang. Tetapi kembalilah untuk tetap terus melihat bagaimana Tuhan yang tidak pernah melepaskan hidup kita. Mari bersama-sama kita mengambil saat tenang di hadapan Tuhan sebelum kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni kita. Hal-hal yang tidak berkenan, kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya ketika kita menerima roti dan anggur ini, hati kita siap, pikiran kita siap. Tuhan, inilah hidupku. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap kali kami melakukan perjamuan kudus ini, kami selalu mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karyamu, penyertaanmu, hidup yang Kau berikan kepada kami, biarlah kami bisa mempertanggungjawabkan keselamatan kami. Apa yang kami lakukan, Tuhan, tolong kami. Ampuni kami ya Bapa, ketika hati, pikiran, dan perbuatan kami tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan kami Bapa, supaya kami layak kembali datang kepada Tuhan. Kami membawa kembali kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah kami semakin terus dibaharui di dalam Tuhan. Memperbaharui pikiran kami, memperbaharui perbuatan-perbuatan kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, berkati kami. Inilah hidup kami ya Tuhan. Dan kami mohon Tuhan selalu menolong kami, menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menerima perjamuan-Mu, roti dan anggur ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.